Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih Masjid Ar-Ruhiyah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah bahwa malam ini kita sudah masuk bagian dari 10 terakhir bulan Ramadan, dan malam ini adalah malam ganjil, malam 23. Alhamdulillah berarti kita sudah melaksanakan ibadah saum selama 22 hari. Kita mohon kepada Allah, semoga apa yang sudah kita lakukan, kita kerjakan dengan kemampuan kita masing-masing diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin sekalian, pada 10 terakhir adalah hari-hari malam-malam yang sangat penting di dalam bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Muslim, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bersabda, Kana Rasulullah yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 yang terakhir beliau bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Yang tidak dilakukannya tidak seperti pada waktu-waktu yang lain. Dijamarkan Rasulullah SAW bersungguh-sungguh. Maka dijelaskan bahwa yang pertama Rasulullah SAW setiap memasuki 10 terakhir itu beliau menghidupkan malam harinya dengan qiyam Ramadan, dengan zikir, dengan tilawah. Lalu beliau juga membangunkan keluarganya untuk melaksanakan sholat malam. Rasulullah SAW juga mengencangkan ikat pinggangnya. Bahkan beliau mewisolkan saumnya. Jadi kalau kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika maghrib langsung berbuka, disegerakan berbuka. Tapi ketika 10 terakhir Rasulullah SAW itu mewisolkan saumnya hingga sahur. Jadi beliau tidak berbuka ketika maghrib, dilanjutkan hingga sahur. Nah, maka para sahabat juga ingin mengikutinya. Rasulullah SAW melarang pada awalnya bahwa aku berbeda dengan kalian. Aku meskipun mewisol saum sampai sahur, aku tetap diberikan makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap para sahabat ingin mengikutinya. Ini adalah kebiasaan Rasulullah SAW. Selanjutnya Rasulullah SAW menyiapkan diri bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga beliau berhias di antara maghrib dan isya itu dengan mandi, karena berharap bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Kenapa begitu istimewa Lailatul Qadar? Karena Allah sendiri yang menjelaskan di dalam firman-Nya surat Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam bukunya Hasbi As-Siddiqi, pedoman puasa, disebutkan
Yang istimewa dari Lailatul Qadar itu pertama adalah inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Jadi keistimewaan utama adalah turunnya Al-Quran pada malam kemuliaan tadi, yaitu Lailatul Qadar. Diturunkan sekaligus sebanyak 30 juz dari Lauh Mahfuz menuju Baitul Izzah, yaitu langit dunia. Ini yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas di dalam Ibnu Katsir. Jadi Quran pertama kali diturunkan sekaligus sebanyak 30 juz dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Izzah adalah kemuliaan, rumah kemuliaan yaitu yang adanya di langit dunia. Nah, baru dari langit dunia atau Baitul Izzah diturunkan secara bertahap melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu selama kurun waktu 23 tahun, bertahap sesuai dengan kebutuhan waktu itu. Sehingga Quran itu yang kita tahu sekarang sebanyak 30 juz, Mushaf Utsmani, itulah yang kita pegang sampai sekarang. Jadi kenapa istimewa? Karena Al-Quran sendiri adalah istimewa. Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Maka Al-Quran itu adalah kalamullah. Wa innahu latanzilu mir rabbil alamin. Dan Quran itu diturunkan dari Rabb semesta alam. Jadi bukan ucapan Muhammad SAW, tapi dia adalah wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Maka Quran itulah kalamullah. Dan sekaligus dia adalah mujizat. Mujizat terbesar dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena sampai sekarang sudah tahun 1433 kondisinya masih sama seperti diturunkannya dulu. Begitu juga cara membacanya dan tidak ada satupun huruf bahkan titik yang hilang di dalam Quran. Semuanya utuh sebagaimana firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran dan kamilah yang menjaganya. Dan dari seluruh buku yang ada di seluruh dunia, hanya Quranul Karim, kitab suci yang bisa dihafal. 30 juz, 6.000 lebih ayatnya bisa dihafal. Jutaan orang bisa menghafalnya. Sehingga ini bagian daripada pemeliharaan. Nah, Quran sebagai kalamullah juga sekaligus mujizat diturunkan ke dalam hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar Rasulullah menjadi orang yang memberikan peringatan. Wa innahu latanzilu birrabbil alamin nazzala bihi ruhul amin, dibawa oleh malaikat Jibril ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin, diturunkan ke dalam hatimu agar kamu menjadi orang yang memberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi Quran adalah kalamullah dan dia mujizat, diturunkan kepada Rasulullah SAW dan sampai kepada kita secara mutawatir, dan membacanya merupakan bagian daripada ibadah. Karena itulah Lailatul Qadar menjadi sangat istimewa. Karena Quran itu adalah hudal lil muttaqin. Kapan dia menjadi hudal lil muttaqin? Quran akan bisa menjadi petunjuk pertama ketika dibaca, difahami, diamalkan, dan dihafalkan. Baru dia menjadi petunjuk ketika kita sudah faham, diamalkan, lalu dihafal. Sehingga kita tidak lupa terhadap perintah-perintah Allah. Nah, itu keistimewaan pertama. Yang keduanya adalah ketika Allah bertanya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadr?" Apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadr? Tahukah kamu apakah itu Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini artinya para mufassir menjelaskan, barang siapa beramal pada malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka
dia nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ini berarti 83 tahun 4 bulan atau 83,3 tahun. Padahal umur kita belum tentu sampai ke dalam usia 83 tahun. Tapi Allah sudah memberikan satu keberuntungan, satu kesempatan, satu peluang kepada umat Muhammad SAW bahwa beribadah dalam malam itu, yaitu Lailatul Qadar, nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Karena itulah tadi di awal diceritakan bagaimana Rasulullah bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Karena kalau kita beribadah pada malam itu berarti kita sudah punya tabungan yang besar. Sekali kita beribadah pada malam itu dan bertepatan dengan Lailatul Qadar, berarti kita sudah punya tabungan amal kita sepanjang 83,3 tahun. Bayangkan kalau kita 10 kali Ramadan dan kita bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar, kalikan saja 10. Udah 830 tahun. Ya. Itu amal kita sudah dihitung. Padahal usia kita tidak mungkin sampai usia sebesar itu. Karena itu hadirin sekalian, kita cari, kita raih Lailatul Qadar dengan kemampuan kita yang ada. Rasulullah SAW tidak menjelaskan tanggal berapa. Suatu ketika Rasulullah SAW akan menceritakan tanggal yang pasti dari Lailatul Qadar. Beliau keluar rumah mau menemui sahabat, tapi di tengah jalan ada yang sedang bertengkar. Sehingga Rasulullah memisahkan lebih dulu, sehingga hanya lupa tanggal berapa. Rasul mengatakan, aku bermaksud menceritakan tanggal berapa Lailatul Qadar. Karena Rasulullah sudah mengalaminya dan merasakannya, malam itu adalah Lailatul Qadar. Tapi beliau ketika menceritakan, lupa karena ada 2 sahabat yang sedang bertengkar. Sehingga hikmahnya Rasulullah bersabda, carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir di malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Sekarang 23. Mari kita bersama-sama berusaha mengurangi tidur kita. Kita qiyam Ramadan. Ada satu sabda Nabi dalam Sunan Abu Daud, man qoma fi lailatul qadr ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa menegakkan sholat, bangun di malam hari pada Lailatul Qadar, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, jadi janganlah kita hilangkan kesempatan ini. Karena kesempatan ini adanya di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka kita cari sekuat tenaga agar kita bisa memperolehnya. Ini adalah tabungan kita, karena kita semua akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang hidup terus-terusan, tidak ada. Kita akan kembali ke akhirat, menghadap Allah, dan kita perlu bekal yang banyak. Perlu bekal yang banyak untuk keselamatan kita di akhirat nanti. Maka ini salah satu cara kita gunakan untuk mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu apalagi istimewanya? Ketika dijelaskan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, dan ini menurut sejarahnya sehingga sampai turunnya surat Al-Qadar ini karena Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabat bahwa dulu ada seorang Bani Israel, seorang laki-laki yang beribadah 1000 bulan, malam hari dia beribadah, siang hari dia berperang di jalan Allah selama 1000 bulan. Maka para sahabat kagum dan takjub, kita tidak mungkin seperti itu ya Rasulullah, karena mereka menyadari usia Rasulullah saja hanya 63 tahun. Maka turunlah surat Al-Qadar. Ini adalah satu keutamaan dari Allah. Jadi sekali lagi mari kita cari. Kita setiap hari sering tidur. Setiap hari banyak tidur kita. Ada yang 8 jam, ada yang 6 jam, ada yang 4 jam. Mari kita cari di malam-malam ganjil untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Apalagi istimewanya? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat turun begitu banyak menuju bumi ini. Sayang kita tidak diberikan kemampuan untuk melihat malaikat. Maka seandainya kita bisa melihatnya, maka langit penuh dengan para malaikat yang turun menuju bumi. Itu di Lailatul Qadar. Dikatakan bahwa banyaknya malaikat yang turun itu lebih banyak daripada butiran pasir yang ada di muka bumi. Subhanallah. Dan dipimpin oleh malaikat Jibril. Untuk apa?
mereka mengatur segala urusan. Diaturnya urusan kita masing-masing. Dilihat kembali catatan ajalnya, kapan kita akan kembali kepada Allah. Itu semua sudah ada menurut perintah Allah. Karena sejak kita berusia 4 bulan dalam rahim sudah ditentukan ajal kita masing-masing. Tapi dirahasiakan, tidak diperlihatkan pada kita. Nah maka setiap Lailatul Qadar akan dievaluasi, akan dilihat bagaimana ke depannya dia. Apakah lebih baik, apakah lebih buruk. Semua akan diatur. Min kulli amr. Dan bagaimana cara malaikat turun ke bumi, itu pun dirahasiakan. Kita hanya dijelaskan kecepatan malaikat turun ke bumi di surat Al-Ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Maka malaikat kalau sudah menyelesaikan urusan, dia naik menuju Allah bersama malaikat Jibril, di mana ketika naik itu kecepatannya adalah 1 hari yang pada hitungan manusia kita itu adalah 50.000 tahun. Bayangkan 1 harinya perjalanan malaikat sama dengan 50.000 tahun kita. Jadi kalau kita berjalan 100 tahun, itu malaikat cuma 2,8 menit, 3 menit juga kurang. Padahal Allah itu kan tempatnya di aras, ya. Di Sidratul Muntaha di atasnya lagi. Kita baru tahu ketika peristiwa Isra Mi'raj. Itu tinggi sekali. Langit sendiri ada 7 lapis. Dalam tafsir disebutkan bahwa setiap lapis itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Jadi manusia tidak akan bisa menjangkaunya. Makanya dikatakan itu gaib. Kita cukup meyakini saja. Karena Rasulullah SAW pernah menjalaninya sampai ke langit tertinggi. Bahkan di atas langit 7, yaitu Sidratul Muntaha. Nah, para malaikat ketika menuju Allah cepat sekali. Jadi bandingannya kalau 1 hari mereka itu 50.000 tahun kita, kalau kita hitung 100 tahun kita itu hanya 2,8 menit malaikat. Cepat sekali jadi bergerakannya. Ya. Nah itulah mereka akan turun ke bumi, memberikan salam, doa-doa, mintakan ampun pada para so'imin, so'imat, supaya puasanya diterima, ibadah malamnya diterima. Itulah para malaikat. Salamun hiya, memberikan kesejahteraan pada kita semua. Hatta matla'il fajr, hingga sampai terbit fajar. Kapan diterimanya ibadah kita sebagai dihitung lebih baik 1000 bulan. Dalam hadis Nabi disebutkan, barang siapa sholat Isya berjamaah, sungguhnya dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Itu sekurang-kurangnya. Tentu kita ingin lebih dari situ, karena bekal akhirat harus banyak. Harus banyak bekal akhirat itu. Karena kita kadang-kadang tidak tahu seberapa banyak dosa kita. Padahal Allah sudah berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa timbangan kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, dia akan di tempat yang menyenangkan, itu surga, Jannatun Naim. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Barang siapa timbangan kebaikannya lebih ringan, kalah oleh keburukannya, maka tempatnya dia di hawiyah. Apa hawiyah? Hawiyah adalah neraka yang menyala-nyala, api yang menyala-nyala. Naudzubillah min dzalik. Karena itu bekal kita harus banyak sekali, sebanyak-banyaknya, supaya kita selamat nanti di sana. Karena jalan kita hanya satu arah. Kita tuh dari lahir, jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa, akhirnya mati. Cuma satu jalur, dan akhirnya masuk ke akhirat. Tidak bisa balik lagi ke dunia. Di Quran diterangkan banyak sekali orang kafir ketika melihat neraka, dia minta kepada Allah, ya Allah, sungguhnya kami sudah melihat akhirat, kembalikan kami ke dunia, agar kami menjadi orang soleh. Itu tidak berlaku lagi, satu jalan. Satu jalan. Kalau dari ilmu termodinamika itu irreversible, tidak bisa balik lagi. Satu jalan, sudah masuk akhirat, sudah tinggal dievaluasi, tidak bisa balik lagi. Masuk kubur, sudah nggak bisa balik lagi. Jadi kita itu satu jalan. Karena itulah sepanjang jalan yang kita lalui, kita kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Ini Lailatul Qadar, salah satu jalan buat kita. Sekurang-kurangnya sholat Isya berjamaah. Kalau Imam Malik mengatakan sholat subuh berjamaah, Isya berjamaah sudah mendapatkan barokah Lailatul Qadar. Apalagi kalau kita bangun
malam hari. Jam 1, jam 2, terus salat malam. Lalu baca Quran, tilawah, berzikir, berdoa. Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa yang harus saya baca ketika saya berharap malam ini Lailatul Qadar?" Bacalah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma ya Allah, innaka afuwun, Engkau adalah pemaaf, tuhibbul afwa, senang mengampuni, fa'fu anni, ampunilah aku. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Baca itu, baca zikir, baca doa. Para ulama salaf bermacam-macam cara menghidupkan malam. Ada yang sholat malam berapa saja dia sukai, berapa banyak yang rakaat yang bisa dilakukan. Ini salah satu cara bagaimana kita memperoleh, meraih Lailatul Qadar. Maka ketika itikaf, Rasulullah SAW juga mengikatkan ikat pinggang, artinya tidak mendekati istrinya. Wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu menggauli istrimu ketika kamu sedang itikaf. Ya, betul-betul itikaf itu bisa menghisab, muhasabah diri kita sendiri. Seberapa banyak perintah Allah yang sudah kita kerjakan? Apakah kita sudah mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar? Apakah keluarga kita juga sudah sholat semuanya? Apakah semua firman Allah sudah kita kerjakan? Apakah hidup kita hanya bergantung kepada Allah? Apakah hidup kita orientasinya akhirat atau dunia? Karena barang siapa orientasinya dunia, dia tidak akan dapat akhirat. Tapi kalau orientasinya akhirat, dunia akan melayani kita. Jadi akhirat jadi orientasinya. Maka 10 takhir ini ada orientasi akhirat lebih kuat. Bagaimana kita mendekat kepada Allah. Bagaimana kita mohon ampun kepada Allah. Bagaimana kita membanyakkan tilawah Quran sambil qiyamul lail. Nah, itu adalah kiat-kiat yang diajarkan Rasulullah SAW sehingga beliau selalu melaksanakan demikian. Nah, di samping itu Rasulullah SAW juga melaksanakan itikaf. Sejak saum yang ke-20 beliau sudah masuk itikaf dan keluar menjelang Idul Fitri, yaitu ketika matahari terbenam, menunjukkan habisnya Ramadan. Ya. Beliau juga kadang-kadang suka masuk ke rumahnya ketika ada hajatnya yang dibutuhkan. Tapi yang jelas beliau mengencangkan ikat pinggang sehingga tidak mendekati istri-istrinya. Nah, hadirin sekalian, marilah kita kuatkan iman kita. Kita kurangi tidur kita di 10 terakhir ini. Kita cari di malam-malam ganjil. Juga tentu lebih baik kalau 10 malam seluruhnya kita cari. Kita hidupkan malam-malam harinya sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan pada kita semua. Lalu kita baca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semoga kita semua bisa mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Nah, saya kira itu saja bisa disampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.